kita ingat dan kita lihat atau kita perhatikan. Yang pertama, ceklah hatimu ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ini yang pertama. Ibu bapak yang berbahagia, kita menengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ingatlah innamal mu'minuna alladzina, sekiranya orang yang mukmin itu apabila mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, gemetarlah hati mereka, zadat iman, dan bertambah iman mereka. Ibu bapak yang berbahagia, itu cek yang pertama. Jikalau dibacakan Al-Qur'an, jikalau kita membaca Al-Qur'an, jikalau kita mendengarkan Al-Qur'an, maka cara mencek hati yang pertama, apakah hati itu masih bergetar atau tidak? Ibu bapak yang berbahagia, jika masih bergetar, masih terair hati ini, masih tergerak hati ini, masih merasa sedih di hati ini mendengarkan bacaan Al-Quran, maka alhamdulillah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hati kita masih sehat. Sehat hati awal. Hati kita masih sehat, Pak. Itu konsep utamanya, yakni kita mendengarkan atau membaca Al-Quran, hati kita bergetar. Tapi kadang-kadang semua manusia tersebut, kita ini manusia itu bapak yang berbahagia, kita akan bergetar dengan apa yang kita lakukan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Betul Pak? Betul Bu? Kalau awak sudah biasa dalam keadaan banyak berdosa, kalau kita sudah biasa mendengarkan musik-musik yang haram dengan hal-hal yang berbau hal-hal yang haram, maka sudah barang tentu hati kita mungkin kadang-kala jika membaca Al-Quran, jika mendengarkan Al-Quran, tidaklah lagi hati kita bergetar, membuat hati kita menjadi hati-hati yang sakit atau tidak sehat, atau bahkan hati kita mati sehingga tidak bisa bergetar dan juga tidak bertambah iman kita ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Itu yang pertama, untuk mencek hati kita, apakah masih sehat, apakah masih ada, ataukah masih akan mati atau sakit, yakni membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tentu pada saat kita berada dalam rahim mak kita, yauma arba'in, hadis arba'in yang keempat menyatakan bersama kepada kita, yauma arba'in nutfah, ketika kita umur 40 hari dalam rahim mak kita, kita berupa sperma, tsumma yakunu, kemudian arba'in yauma 40 hari yang kedua berupa alaqah, segumpal darah, yauma tsumma yakunu arba'in yauman, 40 hari yang ketiga mudghah, segumpal daging, 40 hari yang pertama hadis arba'in proses kejadian manusia, hadis yang keempat sampaikan yang pertama, 40 hari yang pertama kita segumpal, kita berupa sperma, selanjutnya 40 hari yang kedua kita segumpal darah, 40 hari yang ketiga kita berupa segumpal daging, 120 hari kita sebagai janin. Disitulah kita dijemput ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada jumpa ruh tersebut Allah Subhanahu wa taala secara jelas, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum
salah satu ayat tersebut. Yang kita jadi tidak tahu menahu sehingga tadi kami sampaikan mukadimah kita yang ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Nikmat Islam pertama sekali pada saat jadi kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hari ini kita telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, maka insyaallah bergetarlah hati kita karena kita menjadi dalam rahim apalah daya kita. Tidak bisa mungkin belum ada pilihan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah dijadikan umat Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga insyaallah dengan meyakini bahwasanya kita telah kontrak janji, kita telah bersyahadat di dalam kandungan, kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, qul wala syahidna ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Makanya setelah dibacakan Al-Qur'an bergetar hati manusia tersebut yang beriman. Selanjutnya ialah tentu zadatku imanan, bertambahlah iman. Maksudnya ialah setelah kita meyakini bersaksi, telah bersumpah, telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan mak kita, maka kita akan beriman. Yang al-imanu tasdiqu bil qalbi, iman di dalam hati, wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalan bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, sehingga dia beriman manusia tersebut tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman membaca Al-Qur'an kita menjadi beriman sehingga kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu satu sama lain kita mengetahui ibadah itu ada dua, yakni ibadah khusyuk, ibadah wajib, maupun ibadah ammah, kebaikan lainnya. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu cara mencek hati kita yang pertama, membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Yang kedua, bahwasanya hati manusia tersebut masih hidup atau sudah mati. Bahwasanya jika hati kita mati merupakan salah satu indikator, salah satu cara kita mencek doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hati kita mati. Jika hati kita mati, maka kita tidak akan pernah didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam semalam-malamnya ialah ketika doa kita tidak didengarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini open Allah Subhanahu wa taala. Tidak open Allah Subhanahu wa taala lagi, Pak. Jika kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab karena hati kita mati. Yang mencek yang kedua, yakni ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau salat. Di dalam kehidupan ini, hidup dan kehidupan, manusia yang berpijak beralaskan bumi, berpijak beralaskan langit, berdiri di antara makhluk-makhluk dan ciptaan Allah lainnya. Ibu bapak yang berbahagia, paling matahari misalnya, garis yang menarik kutubnya diperkirakan mencapai 79.000 mil, garis yang melalui khatulistiwa diperkirakan mencapai 9.727 mil, sedangkan luas permukaan bumi kita ini 200 juta mil persegi. 150 juta mil persegi adalah bagian yang berair, 50 juta mil persegi adalah bagian yang kering. Gugusan planet-planet yang jauhnya dari bumi, planet Pluto yang paling jauhnya dari bumi ini dapat mencapai 6 septiliar. 6 septiliar itu kalau tolnya adalah pangkat 21. Begitu Ibu Musika sampaikan, jika planet tersebut jatuh mengenai planet bumi, jangankan manusia yang akan hancur, bumi dan planet lain sekalipun bagaikan kayu yang dibakar menjadi abu, bagaikan beras yang digiling menjadi tepung, kadang-kala tak terlihat lagi oleh mata. Lalu pantaskah kita manusia kecil ini tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Sombong kita tidak mau salat, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi hati yang mati. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya cara mencek hati yang kedua ialah kita saat kita
menengok Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, awal lahir ke dunia maka diliputilah dengan cobaan dan ujian. Ahasiban nasu ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Sekiranya engkau mengaku beriman, mengatakan beriman, benar lagi beriman, kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada berpandang mencoba kita saat bekerja, apakah kita mau datang ke masjid? Pada saat kita punya harta, kita bisa beribadah berzakat maupun ibadah lainnya, berwakaf lainnya, maka kita itu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menghadapi ujian sebagaimana orang-orang terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kami kerjakan, sehingga kita pun mengingat bahwasanya hati-hati kita yang mati. Cara cek yang kedua, pada saat kita sholat pun kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23, bahwasanya ibu bapak yang berbahagia, pada saat kita dilahirkan ada cobaan, pada saat kita dihidupkan ada ujian, dan cobaan ujian tersebutlah kita manusia ini, innal insana khuliqa halu'a, manusia hidup ini bersifat mengeluh. Itulah yang pertama, mengeluh. Sawitlah maha pada pupuknya, mengeluh. Pada saat kita sekarang ini ada sedikit harta, tidak bisa kemana-mana, corona, mengeluh. Manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Idza massahu syarru jazua, jika ditimpa musibah, ujian musibah, maka kita bersedih, berkeluh kesah, menyalahkan sesama, menyalahkan Allah. Wa idza massahul khairu man'a, jika kita banyak harta, kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah indal muslimin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Sehingga cara mencek yang kedua ialah kita punya hati masih baik, kita punya hati masih bersih, kita punya hati masih sehat, yakni kita melaksanakan sholat. Temukanlah hatimu pada saat kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi fa'bud wa kum minasyakirin. Dengan sholatlah kita dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, walillahi fa'bud, hanyalah kepada Allah engkau menyembah. Saat ini kita tidak lagi menyembah Allah, kita kadang-kadang menyembah harta, kita kadang-kadang menyembah pangkat dan jabatan, kita kadang-kadang menyembah anak, kita kadang-kadang menyembah istri. Walillahi